Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Rika Anggreni Devi Savitri. You can call me Rika. And my number 0702032275. Okay, I sit at first semester major knowledge of the Quran and interpretation, Faculty Theology and Philosophy, Stage Islamic University, Sunan Ampel, Surabaya. Today, I will explain Tafsir in the Modern Period by Abdullah Said in his book Interpreting in the Quran. Tafsir in the Modern Period, modern trends in the interpretation of the Quran may be traced to Shah Waliullah of India. While he was still a child, the stable and powerful leadership of the Mughal rulers Aurangzeb ended. In the course of Shah Waliullah's life, several monarchs occupied the throne in Delhi. Tafsir pada periode modern, tren modern dalam penafsiran Al-Quran dapat ditelusuri ke Shah Waliullah dari India. Kakeknya merupakan Syekh Wajuddin, perwira tinggi dalam ketentaraan Kaisar Jahangir dan pembantu Aurangzeb dalam perang perebutan tahta. Ayah beliau merupakan Syekh Abdurrahim, seorang sufi, seorang cendekiawan terkenal dalam membantu menyusun fatwa Alamgiri, buku tebal mengenai hukum Islam. Beliau menolak undangan istana dan telah mengabdikan tenaganya untuk organisasi dan pengajaran pada Madrasah Rahimiyah di sebuah sekolah teologi. Ketika Syah Waliullah masih kanak-kanak, kepemimpinan di India masih sangat stabil dan kuat dalam penguasaan Mughal Aurangzeb. Itu pada pemerintahan 1658 sampai 1707 Masehi. Dalam perjalanan Syah Waliullah beberapa raja menduduki tahta di Delhi. As internal and external force pressed on the Mughal Empire, its power declined. From within, the Mughal lost territory to the Sikhs and the Hindus. Externally, the Mughal thrones faced challenge from the king of Persia and Afghan Rohillas. Kekaisaran Mughal sendiri mengalami penurunan dalam kekuasaannya, baik secara internal maupun eksternal. Dari secara eksternal, Mughal kehilangan wilayah mereka, yaitu daerah Sikh dan daerah Hindu. Apabila dari secara eksternal, dari luar, para penguasa Mughal menghadapi tantangan dari Raja Persia dan Rohilla Afghanistan. The Mughal Empire continued to decline and break up until it was replaced by a Western power in the form of the British Raj in the course of 18th and 19th centuries. As Balchon indicates, Shah Waliullah reacted to this changing situation for Muslims in India by initiating his reform movement. He rejected taqlid, blind imitation of earthly scholars, and advocated ijtihad, independent judgment, and the application of fresh ideas in the interpreted Quran. Kekaisaran Mughal terus menurun dan bubar sampai tergantikan oleh kekuatan Barat dalam bentuk Raj Inggris pada abad 18 dan abad ke-19. Pada masa ini, Muslim di India mengalami kemunduran dan keadaan yang paling kritis dalam sejarah mereka. Begitu juga dalam bentuk kondisi struktur sosial, ekonomi, politik, dan bahkan spiritual mereka. Syah Waliullah juga mengajarkan pengetahuan agama dan mempercayakan kepada muridnya untuk menjadi mu'alim, untuk mengajar kepada mereka sebagai penerangan kepada mereka bahwa tentang adanya Islam yang sesungguhnya. Seperti yang dikatakan Balchon, Syah Waliullah bereaksi terhadap situasi yang berubah ini bagi umat Islam dengan ditunjukkannya memperkasa gerakan reformasi untuk membantu umat Muslim di India untuk melewati hal-hal atau keadaan terpuruk tersebut. Beliau juga menolak taklid, tiruan buta dari para senior awal dan mengajukan ijtihad, penilaian independen, dan penerapan idealistika dalam menafsirkan Al-Quran. In emphasizing a move away from the blind following of tradition, Shah Waliullah rejected some aspects purely led to the principle of exegesis, usul at-tafsir, an area of the Quran where he saw
this as especially possible closeness, abrogation of one ruling by another. Dalam menekankan langkah menjauh dari pengikut tradisi yang buta, Syahrullah menolak beberapa pandangan yang diterima terkait dengan prinsip-prinsip eksegesis, yaitu usul atau tafsir, suatu bidang Al-Quran di mana dia melihat sebagai hal yang sangat mungkin adalah nas, pembatalan suatu putusan oleh yang lain. He says, for instance, that if a companion Sahabi or successor Tabi'in say that a certain verse was revealed on a certain occasion or following an incident, this did not always mean that the verse was revealed as a result of the occasion. For him, the companions and the successor were merely illustrating what the verse was saying. Syahrullah berkata bahwa apabila seorang sahabat atau tabi'in mengatakan bahwa suatu ayat tertentu turun dan diungkapkan pada kesempatan tertentu atau setelah turunnya kejadian atau setelah kejadian tertentu, tidak selalu berarti bahwa ayat itu diungkapkan sebagai akibat dari kesempatan tersebut, kesempatan suatu kejadian atau suatu hal-hal tertentu. Bagi Syahrullah, para sahabat dan penerus hanya mengilustrasikan pada ayat itu yang dikatakan pada ayat yang telah diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Though Syahrullah reformist ideas about interpretation are not radical from the perspective of the 20th century, they seem so at the time. They became quite influential, particularly in the late 19th and early 20th centuries. According to Baljon, from the end of the 19th century, meskipun ide-ide reformasi Syahrullah tentang perspektif interpretasi tidak radikal dan dari perspektif abad ke-20, mereka tampak demikian pada saat itu. Jadi para sahabat dan penerusnya tidak tampak demikian pada saat itu. Mereka menjadi sangat tidak berpengaruh, terutama pada abad ke-19 dan awal abad 20. Menurut Baljon, dari akhir abad ke-19, Syahrullah was loudly acclaimed in the Indo-Pakistan subcontinent as the man who discerned the sign of his time, and when at present and Urdu writing, modernist is looking for argument for Muslim law, he reached in with opinions of the Shah. Dikatakan bahwa Syahrullah dengan lantang diakui oleh anak benua Indonesia, anak benua Indo dan Pakistan sebagai orang yang melihat tanda-tanda zamannya. Jadi melihat tanda-tanda pada zaman tersebut. Dan ketika saat ini seorang modernis menulis bahasa Urdu sebagai mencari argumen dari pengetahuan Muslim. Jadi modernis itu mencari pengetahuan tentang Muslim dengan menimbang pendapat-pendapat tentang Syahrullah tersebut. Perhaps one of the most radical attempts to reinterpret the Quran in the modern period was by Sir Syed Ahmad Khan of India, who published a 6-volume work on the Quran from 1879. Khan believed that Muslims need to resist their tradition, heritage, and ways of thought in line with newly emerging, dynamic, and all-powerful knowledge, values, and institution. Salah satu upaya paling radikal untuk menafsirkan kembali Al-Quran pada periode modern yaitu Sir Syed Ahmad Khan. Beliau dari India. Beliau ini yang menerbitkan karya-karya, yaitu salah satunya itu 6 volume tentang Al-Quran dari tahun 1879. Sir Syed Ahmad Khan sendiri ini percaya bahwa umat Islam perlu kembali menilai tradisi-tradisi warisan yang telah ditinggalkan dan cara berpikir mereka apakah sejalan dengan pengetahuan yang baru muncul dan apakah sudah dinamis atau apakah sudah terlalu kuat dan nilai-nilai dan intuisi. Jadi yang dimaksud dengan radikal di sini Syed Khan ingin untuk memperbarui bagaimana cara berpikir, cara pandang, tradisi dan warisan yang telah ada untuk memperbarui ketika zaman baru pada periode modern tersebut. It's true, the gulf between an Islamic model of the world was vast, and Muslim who has been educated in the West of influenced by Western
were no longer able to convert the religious discourse of the ulama of the time. The widening gap threatened of the relevance of Islam as a religion for many Muslims. Dalam pandangan Sir Syed Ahmad Kandari, jurang antara berpikir orang Barat dan orang Islam sangat luas. Jadi perbedaan persamaan juga sangat luas, dan Muslim yang telah dididik di Barat atau terpengaruh oleh pendidikan Barat tidak lagi mampu memahami wacana keagamaan para ulama pada saat itu. Jadi mereka terpengaruh oleh pendidikan Barat dengan apa yang telah mereka pelajari di Barat tersebut. Kesenjangan yang semakin lebar ini mengancam relevansi Islam sebagai agama bagi banyak Muslim, karena mayoritas dan ditemukannya Islam dan diturunkannya Islam juga di daerah timur. Okay, maybe enough here my presentation. Thank you very much for the attention. I apologize if you found some mistake for me. And the last I see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.